Kejutan. Apa ini? Emma, kau pakai sandalku dan bajuku. Aku tahu. Aku sulit berbelanja, jadi pakai milikmu. Kamu takkan pelik kan? Kamu ngapain sih? Dr. Sanders sibuk. Jadi aku atur ulang, sedikit dekorasinya. Kenapa tidak bicara dulu? Kita sahabat. Dulu kamu selalu dengar aku ngapain bahas segala? Ini rumah. Bukannya ini terlalu berlebihan? Rumahmu? Apa kamu yang beli rumah ini? Dari gajimu, mana cukup? Shane yang bayar. Jadi dia yang berkuasa. Miliknya ya milikku juga, kan? Sudah. Dulu saat sendiri, kau bisa berbuat semaumu, tapi ini rumah Emily dan aku. Dia nyonya rumah ini. Dibeli setelah menikah? Apa bedanya, kalau sebelum atau sesudah? Beda besar. Jika dibeli sebelum nikah, itu aset pribadimu. Emily hanya punya hak huni. Jujur saja. Kalau kalian bercerai, tempat ini tidak ada sangkut pautnya dengannya. Diam. Shane. Katanya orang lupa pada ibu mereka. Setelah menikah, tapi kau tinggalkan teman juga? Kau sudah teriak padaku berkali-kali demi dia. Mendesain ulang rumah kita, harusnya beri kabar dulu. Aduh, perutku sakit. Kau baik-baik saja? Waduh. Tenang saja. Kau tidak apa-apa? Coba sakiti perasaanku lagi. Beraninya. Emily dokter kandungan. Biarkan dia memeriksamu. Aku tak butuh bantuannya. Aku masih trauma. Dengan kejadian dokter anestesi pria itu, aku tak percaya padanya. Sekarang aku tidak bertugas. Tak ada konsultasi di luar jam kerja. Emily, dia cuma wanita hamil yang emosional. Mungkin kau bisa? Saya mengenakan biaya untuk layanan medis. Bahkan pada suamimu sendiri kau hitung? Solikan gaji kesilku. Apalagi aku berencana beli rumah sendiri tahun ini. Tanpa izinku. Tak ada yang boleh asal di rumahku. Dr. Sanders. Rumah yang dibeli selama menikah adalah harta bersama. Tapi kalau masih lajang, semua jadi milikmu. Kau mau memicu perceraian? Aku cuma jelaskan logikanya benar, jadi dia baik-baik saja. Kau. Emily. Gomong-gomong. Karena ini rumahmu, perbaiki atau biarkan saja. Kau yang tentukan. Emily. Dia sedang hamil. Moodnya sedang tidak baik. Jadi jangan. Dan, barang rusak itu milik. Kau harus ganti rugi. Aku tahu hukum properti. Koyong beli mawar itu. Kau yang urus. Tunggu, Emily. Shane. Kenapa kau jadi begitu penurut? Pernikahanmu sendiri saja berantakan. Apa maksudmu? Suamimu selingkuh saat kau hamil. Kau bercerai tanpa harta. Kau kembali hanya untuk ulang tahunku. Atau karena gagal di luar negeri, pernikahanmu gagal, tapi ikut campur milikku. Ini semua untukmu. Dia juga tidak dekat dengan ibumu, keluarga atau teman-temanmu. Dia bermasalah dengan semua orang. Dia harus introspeksi diri. Dia akur dengan ibuku. Tapi tak lebih baik dari... Sebenarnya apa maumu di sini? Kau mau lihat bintang? Ku bilang pada Emily aku kerja, dan mengajakmu ke bukit. Kau bilang tinggal bersama kami, lebih dekat ke rumah sakit, dan kami setuju. Mau apa lagi? Baiklah, aku mengerti maksudmu. Aku pergi. Aku pergi. Ayola, hentikan. Kamu sedang hamil. Bagaimana mungkin ku biar kau sendirian? Menginap di hotel? Shane, kita sudah selesai. Jadilah suami baik yang kau inginkan. Kau. Ada urusan di rumah sakit. Aku harus pergi. Aku antar kau ke sana. Tak usah. Temani dan jaga dia di sini. Aku naik taksi saja. Apakah pendaftaran beasiswa luar negeri itu sudah ditutup? Pelham, apa kau berniat mendaftar? Ini komitmen 3 tahun. Anakmu akan lahir di luar negeri. Apa suamimu setuju? Aku akan pertimbangkan.
Baiklah, besok kau dan suami berangkat bulan madu kan? Nikmati waktu. Pulang saja tak bisa, apalagi bulan madu. Anak di bawah umur dilarang merokok. Aku datang menjemputmu. Lalu dia bagaimana? Dia masih di rumah kita. Sayang, Kita tak bisa tinggalkan dia. ibunya menyelamatkan nyawa ibuku. Dia boleh tinggal jika mau. Aku akan menemanmu di hotel. Lupakan saja. Pulangla. Emily, Ayo ke Cloud Peak. Untuk bulan madu akhir pekan ini, ada resor di atas gunung. Bagaimana dengan Emma? Dia. Aku akan sewa pengasuh untuk menjaganya di rumah. Shane. Apa kau masih mau bersamaku? Emily, aku. Sudah melihat semuanya dengan jelas. Dia cinta pertamamu, kan? Shane. Aku akan melepasmu. Mari kita bercerai. Emily, Sudah lama berakhir antara aku dan Emma. Aku tak setuju bercerai. Aku akan pesan kamar. Kita berangkat besok. Aku tahu resort itu. Pemandangannya spektakuler. TAPI harganya selanjut. Lakukan saja. Kenapa tidak? Tapi antara kita sekarang. Kau istrinya, Nyonya Landley, APA yang kau takiti. Dasar wanita itu. Dia tak ikat kan? Katanya tak baik untuk Emma yang besok ada pendakian, jadi dia tak bisa ikut. Kalau gitu jangan ragu. Nikmati saja. Jika dia benar-benar menyesal, kau bisa beritahu soal kehamilan ini. apa yang membawamu ke sini? Aku mau menjenguk orang tua. Ini searah jalannya. Aku antar saja. Kenapa? Mobilmu penuh? Kami lagi bulan madu. Aku tahu, cuma numpang saja. Dr. Sanders. Anda tidak keberatan, kan? Bisa tinggal semalam di panti jompo? Enggak, Makanya. aku menginap di hotel yang sama. Terserah kamu. Ayo, kita pergi. Suka sashimi seafood hotel ini. Kasakonku. Kita akan ketinggalan kalau telat. Keluar. Kamu kenapa sih? Dr. Sanders tidak masalah. Kenapa kamu khawatir? Sayang, sudah di jalan. Aku sudah putuskan. Apa? Untuk bercerai. Dua kamar suite mewah. Baik sebentar ya. Kenapa cuma 2 kamar? Aku dan Emily berdua saja. Kamu dapat 1 kamar sendiri. Kita butuh 3 suite mewah. 1 untuk masing-masing. Kamu ngapain? Aku dan Emily sudah menikah. Tak perlu kamar terpisah. Pelit banget sih. Himet Risay Genie. Ini bukan masalah uang. Sudah. Diam saja. Pakai ala. 3 kamar. Baiklah. Pendaftaran sudah selesai. Kenapa 2 kamar di lantai 8 dan 1 di lantai 2? Maaf, ini musim ramai. Hanya itu yang tersisa. Untuk suite mewah, Tolong berikan konsinya. Kenapa? Aku bisa pegang sendiri. Dr. Sanders. Ambil saja kamar ini. Restorannya ada di lantai 2. Sekarang mau apa lagi? Kamu tidak paham. Aku sering kesini. Sudah sering kesini. Tapi Dr. Sanders belum pernah kesini. Dia harus kenal tempat dulu. Dr. Sanders. Kalau ragu dengan arah, bisa tanya padaku. Terima kasih. Bisa tanya staf. Kalau tersesat, tak perlu repot-repot.
Sesukamu saja. Emily. Shane. Kamar kita di lantai 8. Masa mau suruh wanita hamil angkat koper sendiri? Kenapa tiba-tiba putuskan? Mau bercerai? Dia juga di sini. Teman macam apa ini? Si Jalang itu cuma mau ambil pacarmu kembali. Kamu hamil? Besok kamu ada waktu? Ya dah. Susah cari tumpangan turun gunung. Visage en pu à cul. Oke, aku akan ke sana. Sayang. Mafkan à cul. Aku tak bisa membawamu ke dunia ini. Lepaskan. Aku bilang lepaskan. Tidak. Aku tidak mau. Shane. Jangan pergi. Kumohon. Jangan pergi. Lepaskan. Kau meninggalkanku? Aku sudah menikah. Tapi aku yang kau cintai. Kau malah menikahi seseorang bernama sama. Dia cuma pengganti. Itu kebetulan. Aku tak percaya. Maafkan aku. Dulu aku mengecewakanmu. Jangan cuma berteman. Ya, aku ingin menjadi milikmu. Kali ini aku yang memimpin. Nikahi aku. Emily, gaun pengantin mana yang kau suka? Ayo manfaatkan cutimu untuk atur ulang pernikahan dengan Sane. Kemarin kau lewatkan makan malam. Makan dulu sedikit, nanti aku ajak kau jalan. Hai, sudah ke lantai bawah? Kita, ayo bercerai. APA? Aku lihat semuanya. Aku akhiri ini, agar kita bisa berpisah dengan bermartabat. Kau salah paham. Kita tidak. Urus berkasnya saat kita kembali. Kotau. Dokter itu sibuk. Lagi pula kita ketemu di kencan buta. Kita tak benar-benar saling suka. Sayang, aku di sini. Aku segera turun. Selama 3 tahun ini, kau tak pernah punya perasaan padaku? Jangan seperti aku yang mengecewakan. Emily. Hamel? Antar aku ke rumah sakit. Kenapa? Apa kamu coba? Melupakan sakitnya putus? Tidak, aku mau aborsi. Baiklah. Dr. Sanders, apa Anda yakin? Bukankah kau belong? Kehamilan bisa mengubah hidup dan karir wanita? Kurasa Anda benar. Tapi dengan pernikahan bahagia seperti Anda, kenapa tidak pertahankan bayi? Kau pikir aku bahagia? Ya, banyak orang di sini. IRI Padma, suamimu tampan, sukses, dan baik pada. Badai akan datang. Yakin mau pergi? Bagian kebidanan kurang staf dan darurat. Ayo pergi. Emily. Jangan khawatir. Aku di sini, percayalah. Lanjutkan. Pasien butuh kamu. Dan kau? Aku pendukungmu. Aku di sini, nanti pulang bersama. Baik.
Mungkin dia orang baik, tapi bukan untukku. Aku sudah mantap. Oak. Kenapa kau di sini, brengsek? Di mana Emily? Sekarang khawatir, dia baru masuk. Emily, Emily, keluar. Emily, Iola, Emily. Dr. Sanders, kita lanjutkan? Emily, keluar. Jangan ganggu dia. Emily. Emily. Oh, itu di kamar hotel. Tes kehamilan ini milikmu. Kan, kenapa tak bilang? Ya, aku ingin jadi kejutan untuk ulang tahunmu. Den, Bagaimana dengan bayinya? kamu hamil. Mengapa tidak memberitahuku? Shane. Aku tak mau jadi pilihan kedua. Aku ayahnya. Aku berhak tahu. Jika ku beritahu, apakah kau akan Mengosa Emma. agar dia tak? Gangu Kitalaji. Aku. Dia cuma teman. Aku tak pernah mengkhianatimu. Lihat. Kau tidak jawab. Pertanyaanku. Kau tak bisa melakukannya. Emily. Tidakkah kau sedih? Menggugurkan kandungan ini? Aku tak mau menunggu sampai anak Emma lahir. Saat anak butuh ayah, Tapi qu'au sibuk dans keluarga lain. Shane. Mari kita akhiri ini. Emily. Kau baru saja aborsi. Tenang saja. Tidak, aku tidak. Kau tidak melakukannya? Kamu tidak melakukannya? Berbaring di meja. Aku bertanya-tanya apakah baik laki-laki atau perempuan. Dan aku jadi emosional. Mungkin sang bayi juga ingin melihat dunia ini. Ya mungkin. Katanya bayi bisa merasakan emosi ibunya kan? Aku bercerai dan tak bisa beri bayi keluarga utuh. Tidak yakin. Apa ini benar? Dia cuma pria biasa. Dengan kecantikan dan bakatmu, kau bisa dapat siapa saja. Mulai sekarang, aku jadi ibu baptis bayinya. Keluargaku kaya. Jangan khawatir. Milikku adalah milik. Aku akan jaga kamu dan bayinya. Shane, sudah kuduga kau di sini. Aku menelponmu. Kenapa tidak diangkat? Apa Emily yang melarangmu? Apa yang kau lakukan di sini? Menkarimu. APA? Hanya karena kau menolakku. Kita tak bisa berteman? Kali ini, aku yang memimpin. Nikahi aku. Aku sudah menikah. Aku mencintai istriku. Apapun yang pernah kita berakhir di hari kau keluar negeri. Shane, kita bukan teman lagi? Apa janji masa kecilmu? Semua palsu? Tinggalkan aku sendiri, baik? Shane. Ibuku sakit. Ayahku selalu menemaninya di panti jompo. Kini aku sudah bercerai. Kau tak bisa tinggalkan aku sendiri.
Apa ini? Emily Hamel? Apa dia pakai bayi untuk mengancammu? Cari status? Jiang Guomong Serai. Mungkin dia Inkar hartamu. lewat bayi ini. Shane. Jangan panik. Perkara cerai spesialisasiku. Aku yang urus. Dia gak dapat sepeser dari keluargamu. Dia gak mau apa-apa. Dia lebih milik pergi daripada tinggal bersamaku. Lalu masalahnya apa? Bukannya itu bagus? Bagus? Emily sedang bersikap logis. Sekarang, gak ada yang halangi kita untuk bersatu. Kita gak bakal jadi pasangan. Shane. Setelah kita nikah, kita punya anak sendiri. Bayi dalam kandunganku. Ini pakai nama margamu. Legipula. Kandungannya baru sebulan. Masih belum berbentuk. Mengakhiri sekarang, bukan hal besar. Ini anakku, milikku dan Emily. Kudengar dari ibumu, Pernikahanmu dijodohkan. bukan cinta sejati. Kamu. Kenapa kamu heboh? Kita kan kenal lewat kencan buta. Kita gak saling suka. Shane. Aku paham kekhawatiranmu. Ayo kita nego sama dia. Minta dia akhiri. Kasih uang sekaligus, buat usir dia. Bayinya sudah hilang. Tak percaya Emily tegas sekali, menggugurkan anaknya sendiri. Tapi tidak ada kemungkinan dia akan memanfaatkan anak itu untuk hartamu sekarang. Mau kemana kau? Jangan ikut campur. Ingat, ibumu berutang nyawa. Pada ibuku, kau sudah bersumpah untuk menjagaku. Shane. Emily. Aku lihat ibu hamil yang kau bantu sebelumnya datang menemui suami. Apakah sampel urin dari ruang 302 sudah diambil? Sudah, saya ambil. Keluarnya tidak ada di sini, dan dia kesulitan bergerak. Akan saya bawa ke lab. Masih segar. Aku ikut denganmu. Ayo pergi. Dr. Sanders. Katanya Anda pernah Tapi keguguran. Siapa yang menangani prosedurnya? Di mana rekam medisnya? Saya tidak bisa memberitahu. Jangan berpura-pura. Apa Anda berencana menyimpan bayi itu dan mengacaukan hubunganku dengan Shane? Hei Naonya, sudah daftar masuk, tidak? Pergi sana. Jika kau tidak memberi bukti operasi hari ini, akan kuberitahu semua orang kau merayu suamiku. Bagaimana dengan reputasimu nanti? Main-main dengan suami pasien. Pikirkan baik-baik. Jika pasien lain mengetahuinya, siapa yang mau jadi pasienmu? Dasa B Stern TCH. Apa yang kau cipratkan? Urin ibu hamil, baru saja diambil, masih hangat. Berani-beraninya kencingin gua bunuh lo. Kalau nggak dibersihin, bauannya bakal nempel berhari-hari. Oke deh, nanti lo tunggu. Dasar kurang ajar, dia tuh penyebab hubungan kalian rusak. Harusnya tuh barang-barang dilempar ke mukanya. Ibu hamil itu sensitif. Kalau dokter minta sampel lagi, bisa bikin mereka khawatir. Kamu perhatian banget. Jadi, Imeng beneran ngurusin bayi sendirian? Nggak kasih dia kesempatan lagi? Udah bertahun-tahun di kandungan. Masih aja nggak ngerti? Oh ya, pasangan itu
Dulunya perhatian banget, sampai hari persalinan. Dia sampai pingsan. Berkali-kali kesakitan, tapi dia nolak operasi sesar. Ngotot mau. Nunggu sehari, Buat David. Tanggal keberuntungan. Bayi tumbuh di tubuh perempuan, kita yang mengandung dan melahirkan. Cowok nggak bakal ngerti penderitaan ibu hamil. Kecuali yang hamil tuh doi pacarnya. Gua lupa bawa payung. Shane. Aku di sini. Hati-hati, jangan sampai menabrak perutku. Lain kali panggil taksi. Jangan ganggu. Orang tua kita dengan mereka sudah terlalu tua untuk menanggung stres. Mereka hanya ingin kita bersama. Legipula. Kita sudah berteman dekat sejak kecil. Jadi wajar kalau kau menjemputku saat aku hamil. Tak percaya, pria yang mengejarku 20 tahun. Berubah setelah menikah. Aku selalu jadi pilihan keduanya. Selama ini, apa belum sadar juga? Mengapa masih berharap dia berubah? Maaf, sayang. Hampir menyeretmu ke masalah ini. Tunggu hujan berhenti dulu. APA dia. Tidak jadi aborsi? Pagi. Dr. Sanders, ini data ke ruang jaga. Untukmu pagi ini, kiriman lokal. Ini dari mantan suami, Dr. Sanders. Dr. Sanders, kamu libur setelah ronde hari ini. Kamu hamil, jangan memaksakan diri. Tentu. Bukannya kamu sudah periksa kehamilan kemarin, kenapa kembali? Aku ada janji. Dr. Sanders. Takkan mengusirku, ya? Ada masalah? Dengan Shane di sini, semua baik-baik saja. Kemarin, dia menjemputku sepulang kerja. Kalau tidak, aku pasti basah, kuyup seperti tikus. Jika bukan untuk periksa, Jean Gambuan, waktu pasien lain. Sebenarnya aku paham. Kalian pernah menikah, dan dia masih peduli. Jadi dia mengirimimu barang-barang asal. Tapi jujur saja, pria tak mengerti kebutuhan kita. Lihat,
Kubuatkanmu. Sup ayam. Barang yang dia kirim sudah di tempat sampah. Silakan ambil jika kamu mau. Sudah kuduga, kamu takkan suka. Nanti kuajak bicara. Suamiku terlalu baik hati. Dia tak bisa menolak. Memberi makan. Cooking liar. Dan anjing. Dengan makanan sisa. Sekarang, hewan sialan ini mengira dia akan mengadopsi mereka. Mau mandi air seni lagi? Baik, aku sedikit cemburu. Tapi serius, aku berutang budi, karena selamatkan nyawaku. Minum ini, dan kita beres. Kau memaksaku minum ini. Apa kurakuni ini? Ah, yang benar. Joe. Bavakeskivi collab. Untuk diperiksa. Siap. Baik, jangan diminum. Periksakan. Siap. Baiklah, jangan diminum kalau begitu. Shane senang sekali, bisa cerai dari, sebagai mantannya. Jauhi suamiku. Kau ngapain? Memukul itu ilegal, bahkan untuk dokter. Saking ingin naik jabatan? Cepat, Shane untuk tanda tangan. Surat cerainya. Sampai. Kita resmi pisah. Kau tetap wanita simpanan. Baik. Akan kuingatkan dia. Dr. Sanders. Tukaran kontak WhatsApp yuk. Aku bisa hubungi kapan saja kalau ada keluhan. Banyak dokter kandungan di sini. Dan rumahmu sangat dekat dari rumah sakit. Ah, aku yang bodoh. Terima kasih sudah pilih lokasi strategis untuk rumah tanggamu. Sayangnya, orang lain yang menikmatinya sekarang. Ada lagi? Di papan pengumuman tertulis. Pasien bisa dapat kontak langsung jika diperlukan. Kalau tidak, itu melanggar peraturan. Dr. Sanders. Kau tetap andalanku. Shane menunggu. Jadi tak perlu banyak bicara. Wanita simpanan ini kurang ajar. Keterlaluan. Kalian belum resmi cerai. Dia sudah berani mendekati suami, pasti dia sampai pamer di media sosial. Milikmu akan tetap jadi milikmu. Meski direbut orang, pasti akan kembali juga. Dr. Sanders, mantanmu tidak punya selera. Masa dia memilih orang seperti itu? Untung kalian cerai. Ayo pergi. Waktunya ronde. Kenapa kau mencuri HP-ku? Mencuri? Cuma menjaga untukmu. Berikan padaku. Shane. Sudah ambil vitamin kehamilan? Aku lapar. Ayo pulang. Kembalikan. Jangan sampai terulang lagi. Shane, ada masalah apa? Kalian sudah cerai. Kenapa pakai fotonya? Prosesnya belum selesai. Pernah heran kenapa? Dr. Sanders tiba-tiba Minta cerai? Aku sering urus kasus perceraian. Arti, ada orang ketiga. Dia juga suruh percepat proses. administrasinya. Kau menemuinya? Dia dokter kandungan. Masa tidak? Shane. Jawijia. Kembali sini. Sayang.
Aku tidak mengkhianati pernikahan kita. Emma mengaku padaku hari itu. Aku bersumpah, aku tidak. Kamu kirim barang di pagi hari, dia muncul di siang hari. Sekarang kamu di sini, kalau dia tahu, apa dia akan kembali ke rumah sakit? Aku tak ada hubungan dengannya. Camilla. Yang kunikahi. Kita sudah cerai. Aku bahkan mengakhiri kehamilan. Demi Québec en mu. Apalagi yang kamu mau? Tidak bisakah kita setidaknya mengakhirinya dengan bermartabat? Maafkan aku. Aku. Kawater Tentangmu. Kalau kamu tidak di dekatku, dia akan meninggalkanku. Aku mengerti. Kenapa pulang selalu larut malam? Mantanmu masih nempel ya? Dia nggak senggang kayak kamu. Dia nggak melepasmu begitu aja. Mesin ATM butanya. Beresin ini. Nanti berantakan lagi. Aku sewa orang aja. Aku nggak bisa sendirian. Mau kemana lagi? Mandi. Terus tidur. Yang bener? Shane. Sini dulu, kita perlu bicara. Ini apa? Ini rute perjalanan beberapa hari terakhir. Kamu pasang pelacak. Dia kapiku? Memang harus gimana lagi? Kamu pulang, terus telat karena ketemu dia ya? Itu urusan pribadiku. Nggak akan lama lagi. Nanti kalau sudah cerai, kita jadian, baru jadi urusanku. Keluar. Shane. Kau bicara sama aku? Emma. Aku jagain kamu. Hanya karena ibumu. Tapi bukan berarti. Kamu boleh terus. Campuri. Rumah tangga. Besok. Pindah ke rumah lama. Kamu nggak boleh di sini lagi. Kenapa? Kamu aja nggak cinta dia. Manguisirku demi. Gia. Rumah tanggaku. Hanker. Karena kamu. Anakku. Sama sekali nggak dapat kesempatan buat lahir. Menyuruhmu pergi. Sudah termasuk baik. Aku nggak maksa dia buat Aborsi. Atau. Sirai. baik. Kalau nggak bisa lupakan dia. Aku yang bantu. Kamu ngapain? Reset pabrik. Dong, ini bakal hapus semua jejaknya. Kamu nggak lagi lihat apapun tentangnya dan akan lupa. Kamu takkan lihat apapun tentangnya, dan kamu akan lupa. Ini pernikahanku. Hak apa yang kamu punya untuk ikut campur? Perutku sakit. Shane. Pergi dari sini. Shane Lanley. Ibuku menyelamatkan Hidup ibumu. Kamu bersumpah waktu kecil untuk menjagaku. Sulit dipercaya. Setelah bertahun-tahun, kamu akan menikahinya dan berbalik arah. Pergi. Baik. Mari kita lihat. Jika aku dan Emily sama-sama butuh bantuan, siapa yang akan kamu selamatkan? Hai, Emily. Ada apa? Bisakah kamu menemuiku? Aku perlu bicara denganmu. Tentang apa? Ini tentang Bayimu. apa? Ada apa? Kau cepat sekali sampai. Jangan bilang kau sekarang tunawisma.
Bukankah kau membual tentang membeli tempat sendiri? Aku yakin kau bahkan tak mampu bayar uang muka. Tapi hei, dengan gajimu yang kecil itu, Itu bukan kejutan. Apa kau memanggilku ke sini hanya untuk bicara omong kosong? aku melihatmu, hari hujan itu. Kau tidak melakukan aborsi itu, kan? Kenapa kau peduli? Tentu saja aku peduli. Aku tak ingin anakku Berebut warisan. dengan seorang anak haram suatu hari nanti. Anak haram? Benar sekali. Aku mengandung anak pertama Shane. Lucu sekali. Kaulah yang menyelamatkan hidup anak ini. Saat kau melakukan prosedurku, apakah kau berpikir suamimu suatu hari akan menjadi milikku? Apa kau sudah selesai? Dr. Sanders. Aku tak tahan dengan sikap sok suci itu. Pria tak tipe sepertimu. Aku tak punya waktu untuk membuang waktu padamu. Berusen. Aku dan suamiku sedang membicarakanmu. Apa maksudmu? Aku penasaran. Jika kami berdua butuh bantuan, siapa yang akan dia pilih? Kenapa dorong aku? Tidak mungkin. Itu percobaan pembunuhan. Aku telepon polisi. Hei bang, Dia tidak ada hubungannya. Aku akan tanggung kerusakannya. Kamu suaminya? Ya. tidak. Dia istrinya. Wah bung. Drama sentimo. Terlalu berlebihan. Jangan hiraukan aku, istrimu di sana. Ag, perutku sakit. Telepon 112 sendiri. Shane. Dulu kau mengejarku, bahkan sedikit goresan, membuatmu panik lebih dari orang tuaku. Sekarang aku dan tidak berbentuk. Dan kamu, Bermengmain. dengan dokter kandunganku, Kau bosan denganku, ya? jika terjadi sesuatu pada bayiku, aku akan membongkarmu online, sebagai perusak rumah tangga. Tanpa hati, mengancamku dan bayiku. Kalau begitu telepon polisi. Biarkan mereka cek kamera. Lihat siapa yang membuat masalah. Biarkan mereka selesaikan. Telepon mereka. Telepon mereka. Shane. Kau membuatku takut. Emma. Kenapa kau banyak berubah? Dalam 20 tahun? Ja, orang berubah. Seiring waktu. Tuan Lanley. Istri Anda di sana? Kau terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Shane. Aku dan aku baik-baik saja. Dia juga seharusnya. Aku melakukan kesalahan. Bisakah kita pulang? Hei hei. Jika dia tidak ikut campur, kau tidak akan membuat keributan di sini. Jaga bicaramu. Kita berdua bergegas keluar. Kom. Jadi aku bergerak lebih lambat. Jika kau butuh bukti, baiklah. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau menerena ke jalan. Dia bisa saja dengan mudah membiarkanmu jatuh dan melarikan diri. Dia tetap tinggal karena kau hamil. Atau mungkin dia merasa bersalah. Kuhkap. Emma. Kembalila. Lalu gendong aku kembali. Aku keseleo dan tidak bisa berjalan. Aku keseleo pergel anggan kaki. Dan tidak bisa berjalan. Emma. Emily menyelamatkanmu. Kau harus berterima kasih padanya. Tidak. Aku tidak mencoba menyelamatkannya. Aku sedang mengambil sesuatu. Ini, ambil kembali. Haruskah kau bersikap begitu kasar? Terakhir kali di hotel, aku buru-buru pergi dan lupa mengembalikannya. Cincin kawin ini pasti. Ini harta bersama. Tidak ingin istri mengejarku karena ini, aku tidak mampu itu. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Shane. Ngomong-ngomong, ini kembali padamu. Tolong kirim barang-barangku ke tempat teman. Emily. Kita masih bisa membicarakannya. Tuan Lanley. Akhir-akhir ini,
Aku ingin bertanya, kapan kau berencana menyelesaikan perceraian ini? Kau begitu ingin bercerai? Kita bisa membicarakan semuanya. Tidak. Kau tidak bisa memperbaiki ini. Properti yang kuinginkan akan segera dipasarkan. Jangan tunda perceraian ini. Dan merusak rencanaku. Jika Dr. Sanders sedang terburu-buru, Shane. kenapa kau tidak mengabulkan permintaannya? Emily. Aku tidak bisa setuju untuk bercerai. Beri aku waktu. Anak kita sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah hidupku. Aku tidak ingin terseret ke dalam sesuatu yang berbahaya lagi. Sayang. Ketokan padaku. Menurutmu bayi kita akan terlihat seperti apa? Selama itu anakmu, itu tidak masalah. Tidakkah kau patah hati? Mengakhiri kehamilan ini? Aku tidak ingin sampai anak Emma lahir. Ketika anak membutuhkan seorang ayah Dan dia sibuk dengan keluarga lain. Shane. Mari kita akhiri ini. Baiklah. Jika itu yang kau inginkan. Shane Lanley. Kupikir 3 tahun pernikahan cukup merebut hati, tapi ternyata hatimu milik orang lain. Yang bahkan sedang Setelah hari ini, semuanya berakhir. Nona Ross. Nona Ross. Emily, aku dengar soal kemarin. Kau baik-baik saja, apa kau terluka? Tidak juga. Waktu kau datang tempo hari, aku sangat yakin mereka hanya teman. Aku tak menyangka Emma akan. Lupakan saja, tak ada gunanya membahasnya. Nona Ross. Aku tahu betapa baiknya Anda padaku selama ini. Ini bukan. Salamu. Gadis manis. Aku ingin bertanya, jika semuanya beres dengan Emma, maukah kau menerima Sane kembali? Apa dia bilang sesuatu padamu? Dia bahkan. Suamiku sudah ke pengadilan. Kuharap kau tepati janjimu. Nona Ross. Aku punya sesuatu di sini, harus pergi sekarang. Nona Ross. Sudah beres soal aset? Aku pergi tanpa apa-apa. Bagaimana soal hak asuh? Siapa yang dapat anak? Kami tidak punya anak. Kalau begitu, apakah Anda punya keberatan, Tuan? Terserah dia. Baiklah. Silakan tanda tangani di sini dan semuanya selesai. Sayang. Mulai sekarang, hanya akan ada Kodanaku. Tunggu. Tunggu. Pack. Ada masalah? Mari kita pikirkan lagi. Tidak perlu. Ini dia, perceraian Anda sekarang. Sudah final. Mulai sekarang, kalian bukan lagi suami istri. terima kasih. Terima kasih. Emily. Hati-hati. Shane. Ya. Sudah selesai? Ya. Kembalilah. Ibu punya sesuatu untukmu.
Bu. Sane Lanley. Ibu mengajarimu bertanggung jawab. Itulah arti menjadi Bagaimana bisa kau meninggalkan keluargamu demi orang lain? Bu. Aku tidak pernah bermaksud. Meninggalkannya. Atau anak itu. Hal terburuk bagi seorang wanita adalah mengetahui hati pasangannya milik orang lain. Rasanya seperti dikhianati. Kau mulai berbohong tentang Emma sejak dia kembali. Itu menjauhkan Emily. Ibu berhutang nyawa pada ibu Emma, nyawa ibu. Tapi itu bukan berarti ibu bisa membiarkannya merusak pernikahanmu. Aku mengerti, tapi Emily bahkan tidak memberiku kesempatan. Itu salahmu. Betapa putus asanya dia sampai memilih aborsi. Kau tidak tahu betapa Emily menginginkan bayi ini. Ini? Sayang. Aku pingsan hari ini, ternyata aku sangat senang. Besok hari ulang tahunnya. Aku berencana memberinya kejutan. Kenapa kamu tidak memberitahuku di hari ulang tahunku? Sayangku. Ini hari ulang tahun ayahmu, tapi aku belum bisa memberitahunya. Hai. Aku Emma. Seorang pengacara. Panggil saja, Emmy. seperti Shane memanggil. Nama panggilanmu juga. Emmy? Tidak, bukan itu. Emily. Kamu bukan pengganti. Sayangku. Ayahmu sering berbohong akhir-akhir ini. Sepertinya dia sangat peduli pada wanita itu. Sayang. Aku Emma? Ja. Tidak mau menerimanya? Bukan masalah besar. Apa yang kamu katakan? Cepat kembali. Jadi, itu aku. Dia menyerahkan bayinya. Karena aku. Maafkan aku, sayang. Sudah selesai membaca? Aku paling mengenalmu, nak. Kamu adalah orang yang menepati janji. Tapi kamu harus mengerti apa yang penting. Istrimu adalah orang yang akan selalu berada di sisi. Katakan saja padaku. Apakah anak Emma anakmu? Anak Emma? Itu anakmu? Tentu saja bukan. Aku bahkan belum melihatnya. Sejak dia pergi ke luar negeri. Jadi, kamu akan menjadi ayah dengan mengorbankan kehidupan anakmu sendiri? Tidak. Serius, kau? Shane. Shane Lanley. Apa kau di sana? Selesaikan itu. Aku terlalu tua untuk terjebak di hotel. Kau sangat mengecewakan. Ibu. Shane. Apa kau sudah menyelesaikan dokumennya? Apa urusanmu? Apa yang salah denganmu? Kau sudah kesal selama berabad-abad. Aku janji, aku akan bersikap baik mulai sekarang. Aku akan bicara dengan orang tuamu dan menyelesaikan semuanya. Mulai sekarang, jauhi keluarga Lanley. Halo, apakah Dr. Sanders ada di sana? Dr. Sanders menelepon pagi ini. Sepertinya dia pulang. Pulang? Dia pergi ke rumah ayahnya? Oke, terima kasih. Kau sudah kembali. Ayah. Kenapa kau tidak pergi jalan-jalan hari ini? Bukankah kau sibuk bekerja?
Aku mengambil beberapa hari libur untuk beristirahat. Kupikir aku akan mampir. Di mana Shane? Kenapa dia tidak kembali bersamamu lagi? Dia, Dia sibuk bekerja. Jadi, beritahu aku, kapan kalian berdua putus? ayah, Bagaimana ayah tahu aku cerai? Jika tidak sepenting itu, apa ayah akan cuti? Sudah berapa lama? Kamu tinggal di mana? Di hotel untuk sementara. Menunggu sebentar sebelum mengambil KPR untuk tempat baru. Orang itu, benar-benar keterlaluan. Menggesermu, tepat setelah perceraian. Aku pergi sendiri. Mantan kekasihnya hamil dan butuh tempat tinggal. Aku tidak mau berurusan dengannya, jadi aku pindah. Mantan kekasih atau hanya orang ketiga? Sudah kubilang sebelum kamu menikah dengannya. Walaupun kita tidak kaya, kita tidak perlu takut pada keluarga Lanli. Pertahankan posisimu. ayah, aku tahu. Aku melemparinya dengan air seni hari itu. Hanya kehilangan kendali. Itu baru semangat. Lupakan saja. Kita tidak membutuhkannya. Kau tahu, ini waktu yang tepat. Aku baru dapat pemberitahuan. Mereka membangun kembali area ini. Kompensasinya seharusnya cukup untuk uang muka. Ayah, Jika ayah memberikan semua uangnya, bagaimana dengan ayah? Aku bisa kerja di dekat sini. Aku akan cari tempat dengan kamar, dan kos. Jika ada yang mengganggumu, aku akan menanganinya. ayah, Aku sudah menabung uang selama bertahun-tahun. Ayo cari tempat yang lebih besar dan tinggal bersama. Dasar bodoh. Jika kamu menikah lagi, semuanya akan dianggap aset pranikah. Aku ikut bersalah atas perceraian. Seharusnya aku tidak mendorongmu menikah saat itu. ayah, Aku mengecewakanmu. Aku tidak bisa membahagiakan. Hanya Kenapa kamu menangis? Kamu putriku satu-satunya. Tentu saja aku peduli padamu. ayah, Baiklah. Cukup air mata. Tuan Lanley, seperti yang Anda perintahkan, pemberitahuan pembongkaran telah dikeluarkan. Keluarga Nyonya mendapat bagian terbesar dari kompensasi. Bagus. Sarakan Padaku. Parampokan Terang-Terangan. di siang bolong. Apa yang kalian lakukan? Terima kasih, sobat. Kau benar-benar membantuku. Hati-hati lain kali. Maaf soal itu. Chupaka kau. Emily, Kau mengenalku? Emily. Kamu tidak aku? Anda siapa? Ini aku. Ingat saat kamu mendaftar ke universitas, aku Layong menyarankan sekolah kedokteran. Oh, itu kamu. Maaf. Henri. Tidak masalah. Sudah lama sejak kita bicara. Aku tidak heran kamu lupa. Baru kembali? Ya, begitulah. Ayo pergi. Jadi, Henry, di mana kamu bekerja sekarang? Dengan perusahaan konstruksi negara. Itu cukup bagus. Berapa lama kamu di kota? Beberapa hari. Besok ulang tahun ibu. Dan dia ingin mengundang Tuan Sanders untuk makan malam. Bisakah kamu bergabung? Tentu, aku bebas. Ini agak mendadak, jadi aku tidak yakin apa yang harus kubelikan. Kita saling kenal sejak kecil. Jangan khawatir. Datang saja. Emily. Mungkinkah dia alasannya, kami berpisah? Kebiasaan lama. Hampir lupa kamu sudah menikah. Apakah mobil itu membuntuti kita? Emily. Emily, kau mengenalnya? Hello. Aku suami Emily, Shane Lanley. Mantan suami. Kamu adalah... Berserai.
Halo. Aku teman. Emily. Teman? Ya, kami tumbuh bersama. Teman sekelas dari SD dan SMP. Kebetulan sekali. Tuan Lanley juga punya teman baik seperti itu. Tuan Parker. Bisakah Anda beri kami waktu sebentar? Oh, tentu saja. Ini semua tentang apa? Aku membeli sebidang tanah kosong dari rumah sakit. Akan dibangun gedung pengganti. Aku tahu kau tak mau propertiku, jadi hanya ini cara aku bisa memastikan kau punya tempat sendiri. Jadi, haruskah aku berterima kasih? Emily. Hari aku pergi ke kantor, aku berbohong. Aku sebenarnya pergi ke bandara. Menjemput Emma. Seharusnya aku jujur padamu, itu salahku. Apa gunanya membahas ini sekarang? Ada gunanya. Emma dan aku punya. Perjanjian kekanak-kanakan dulu. Aku memang punya perasaan padanya, tapi setelah dia keluar negeri, aku melepaskannya. Awalnya. Aku merahasiakannya darimu, karena aku tak mau kau memikirkannya. Dan di resor. Aku menolaknya, saat dia mengaku padaku, Emily. aku benar-benar tak mau meninggalkanmu. Kamu belum. Kamu tak bisa meninggalkannya sendiri. Ingat? Sekarang aku bisa. Bukan itu yang dulu kamu katakan. Aku sudah melihatnya, aku sudah melihatnya. Emily, kamu berbohong. Kamu masih ada rasa padaku. Itu tidak benar. Shane Lanley. Ini sudah berakhir. Aku mundur agar kau bisa menjaganya. Jangan kembali dan mengacaukan hidupku. Emily. Ada apa? Tidak ada. Tuan Lanley menyebutkan. Dia berinvestasi di gedung pengganti dekat rumah sakit kita. Serius? Aku sedang berpikir untuk pindah kerja ke kota, lalu keluarga kita bisa sering berkumpul. Kau cuma mau makan gratis, ya? Masakan Tuan Sanders memang nomor 1, seperti makan di bintang 5. Mungkin aku harus mulai menagihmu untuk makanan itu. Jangan khawatir. Nafsu makanmu sama besarnya, seperti waktu kecil. Untung kau sudah tinggi, kalau tidak, kau akan jadi gemuk. Jangan menggoda di depan orang lain. Ayo berangkat. Ayah masak banyak sekali, cukup untuk memberi makan tentara. Oh, Tuan Lanley. Abaikan saja dia, ayo pergi. Pak Sanders. Ibu saya ingin membicarakan sesuatu. Donggonda. Bagaimana kalau saya antar Emily pulang dulu? Itu permintaan yang besar. Jangan khawatir, Pak Sanders. Apapun. Untuk Emily. Mobilku ada di depan. Henry. Ibumu belum. Jangan hiraukan dia. Dia hanya cemas agar aku segera menikah. Dia tidak bermaksud membuat suasana jadi canggung. Aku tahu kau dalam posisi sulit. Sekarang, aku bisa menunggu, walaupun butuh beberapa tahun lagi. Henry. Aku Apa? Siapa ayahnya? mantan suami. Aku tak ingin menyembunyikannya. Kuharap kau bisa merahasiakan. Jadi, selanjutnya bagaimana? Kembali padanya? Aku ingin membesarkan bayi ini sendiri. Henry. Terima kasih sudah ada untuk ayahku dan aku. Tapi, aku tak ingin menghalangi. Emily. Nenek sangat sakit. Emily. Nenek sangat sakit. Dia ingin bertemu kamu, mungkin. Untuk terakhir kalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sayang.
Aku sangat gembira mendengar kamu bilang iya untuk pernikahan ini. Kecelakaan ini, semuanya sepadan. Jika itu berarti mendapatkan menantu perempuan yang luar biasa. Nenek, kumohon jangan katakan itu. Setelah kalian menikah, pastikan kamu memperlakukannya dengan baik. Tuan Lanley. Aku tak menyangka bertemu seseorang di pengadilan seperti ini. Jika kamu tidak nyaman, Ayo pergi. Hahaha. Sayang, ini dia. Ini hadiah pernikahan untukmu. Kamu ingin mengadakan pernikahan dulu? Atau pergi berbulan madu? aku belum merencanakan sejauh itu. Tidak usah terburu-buru, santai saja. Hei kamu, cepat belikan istrimu rumah baru. Dan kamu? Aku akan menelepon sopir untuk menjemputku. Aku ingin mampir ke rumah sakit dulu, baru kita bisa melihat-lihat rumah. Tentu. Terima kasih banyak, Tuan Lanley. Sayang. Kamu mungkin ingin mengubah cara kamu memanggilnya sekarang. Terima kasih, suami. Silakan. Bagaimana nenek bisa sakit secepat ini? Dia biasanya istirahat di rumah, tapi dia menyelinap keluar waktu itu dan mengalami kecelakaan. Kemarin, dia tahu tentang perceraian kita. Apakah sekarang waktu yang tepat untukmu? Henry. Kamu duluan saja. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan menjelaskan pada Tuan Sanders. Terima kasih banyak. Ayo pergi. Ibu, Sane menjemput Emily. Jangan khawatir. Kamu siapa? Ibu, ini Bella, menantu ibu. Tidak ingat. Bella, Shane, berusia 5 tahun ini. Aku membuatkan kue beras untuknya. Berikan padanya, ja? Tentu. Nenek, Ibu, lihat, Sane sudah kembali. Sapa nenek, aku segera kembali, silakan. nenek, Cucuku baru 5 tahun. Dia hilang bersama dengan gadis Sao. nenek, aku di sini bersamamu. Lihat, aku membawa Emily ke sini. Emily, sayang, kamu sudah banyak menderita. Anak bodoh. Tidak tahu betapa beruntungnya dia. Apakah sangat sakit saat kamu keguguran? Nenek. Tidak sama sekali. Kamu selalu mementingkanku, kan? Emily, dari mana kamu mendapatkan gelang ini? Oh, ayah mendapatkannya dari sebuah Sepertinya aku melihatnya di rumah keluarga. brengsek. Beraninya kau muncul di sini? Shane. Aku belum melihat nenek selama lebih dari 20 tahun, sejak aku menghilang, dan kau membawanya ke sini? Ini bangsal nenek. Diam. Emma, apa maumu sekarang? Nyonya, kau memanggilku apa? Tidak heran kau menghindariku, kau juga memihaknya. Nenek, aku menantu cucu nenek. Dia hanya penggantiku, jangan campur adukan kami. Tunggu, kau bukan Emma. Ibu, apa yang ibu katakan? Keluarga Sao. Ibu, Jia, ibu. dia Sao yang sebenarnya. Hentikan. Nenek mencoba mengatakan sesuatu yang penting. Ibu. Bibi. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Dulu kau sangat menyayangiku. Wanita yang ini Telah membuatmu melawan aku. Kau. Ibu. Nenek, Ibu, apa yang ingin ibu katakan? Ibu belum selesai. Dan sekarang, dia sudah pergi. nenek, Ini semua salahmu. Kau membuang pernikahan yang baik, meninggalkan istrimu dan anak, dan meninggalkan nenek dengan penyesalan karena wanita ini. Bibi.
Meskipun nenek sudah meninggal, kau tidak bisa memukul anakmu sendiri. Shane, apa kau tuli? Katakan sesuatu. Aku tidak tuli, aku hanya buta. Mencintaimu selama 20 tahun terakhir. Kenapa ini salahku, jika bukan karena dia? Emma, Kau tahu menerima suap sebelum persidangan. Itu ilegal, kan? Bagaimana kau tahu tentang itu? Jangan khawatir, nenek. Cicitmu masih hidup. Tidak hanya itu, ini bukan hanya kamar nenek, ini ruang Icu. Mambuak et Ributan d'Issini Meunier Babkan Kemation Nenek. Dan kau akan menghadapi konsekuensi hukum. Bahkan jika kau tetap akan bertanggung jawab. Kau. Ibu. Jika ibu butuh sesuatu, kirimkan aku pertanda. Aku tahu ibu tidak suka keramaian. Jadi kita akan menjaga pemakaman tetap sederhana. Sane. Sane, apa aku menyakiti? Tidak, aku baik-baik saja. Kita tidak akan pernah tahu kata-kata terakhir nenek sekarang. Aku akan memastikan dia membayar untuk ini. Jika dia tidak bertindak terlalu jauh, aku akan membiarkannya demi ibunya. Emily, bisakah kau? Shane, kita sudah berteman keluarga selama lebih dari 20 tahun. Mari bicarakan ini, oke? Ayo kita bicarakan ini, oke? Shane, Apapun yang ingin kau katakan, bilang ke nenek. Shane, aku turut berduka cita. Tapi, tidak ada cara membantu Emmy? Dia sendiri yang mencari masalah. Dia Dr. Sanders, kan? Dr. Sanders, bisakah Anda membantu Emmy? Aku tahu dia membuat kesalahan dulu dan menyakitimu. Kami siap untuk memperbaiki kesalahan. Maaf, tidak ada yang bisa kulakukan. Ibu. Kenapa ibu bertanya padanya, jika bukan karena dia? Bella, dulu kau hampir jatuh dari tebing. Aku yang menyelamatkanmu. Dan kakiku ini terluka karena itu. Aku tidak bisa berjalan dengan benar lagi. Cukup, Nyonya Shao. Aku sudah banyak membantu. Putri Anda, jangan memaksakan kehendak. Sane, biarkan mereka bicara. Aku ingin mendengar, apalagi yang mereka inginkan. Ibu Emma berlutut. Kenapa itu menghancurkan hatiku? Aku berikan gelang ini pada putri saat dia masih kecil, sebagai jimat, mungkin dia. Saya mohon, beri putriku kesempatan. Dia masih muda, dan dia seorang penggakra. Jika dia masuk penjara, itu akan jadi akhir baginya. Mohon, bangunlah. Bella, mohon, dia terlalu mencintai Shane. Dia bisa pergi dengan anak itu, tidak perlu ada penjara. Benarkah tidak, dia menghancurkan pernikahan putraku, menyebabkan keguguran menantuku. Ibu mertuaku meninggal dengan penyesalan karena perbuatannya. Apa? Ini, Emmy, apa kau benar melakukan semua ini? Tidak. Dia berbohong. Sepertinya kau tak tahu apa-apa selama ini. Sane, lupakan soal penjara, tapi mulai sekarang. Aku tak ingin melihat mereka lagi. Kenapa kau melihatku? Ini masalah keluargamu. Baiklah, aku setuju tidak menuntut. Tapi mulai sekarang, dia harus menjauh dari rumah kami dan rumah ibuku. Baik, kami setuju. oh ya. Shane. Itu rumahmu. Jika kita kembali bersama, itu akan tetap jadi milikmu. Kita tidak akan kembali bersama. Apakah kamu masih marah padaku? Ya. Andai saja aku bisa ada untukmu, di hari kamu keguguran. Sayang, tidak ada kata, andai. Aku tidak akan kembali ke sini. Mari jalani hidup kita masing-masing. Apakah kamu akan menikah dengan Henry? Aku sudah gagal menikah sekali. Aku tidak ingin mengacaukannya lagi. Jadi, apakah kamu akan melajang selamanya? Aku sudah menyelidikinya, Henry belum pernah menjalin hubungan.
Apakah kamu mencoba menjodohkanku? Tidak. Kalau begitu, jangan campuri urusanku. Dr. Sanders. Bisakah kita makan bersama lain waktu? Tidak perlu. Hei, Itu Emmy, dia Emmy. aku tahu. Aku mengambil sehelai rambutnya. Saat dia tidak melihat. Ayo lakukan tes DNA. Baiklah. Oh ya. Bukankah ayah di sini untuk membantuku? Baiklah, jika kamu tidak membantu, aku akan menanganinya sendiri. Berhenti di situ. Emily, Sunny, hentikan dia. Kamu gila. Kamu beruntung. Terakhir kali, mari kita lihat seberapa beruntungnya kamu sekarang. Kamu yang seharusnya dipenjara. Pergi ke neraka. Kau wanita tua bangka, beraninya kau memukulku. Ibu. Emmy. Emily, Bayiku. Emily, kamu baik-baik saja? Bayinya, Shane. Selamatkan bayinya. bayinya, Bayinya hidup? Emily, bayinya hidup, kan? Ayo kita bawa kamu ke rumah sakit. Shane, tolong aku. Shane, tolong aku. Emmy. Emmy. Shane, kembali. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Bayiku. Bayiku. Dr. Sanders. Syukurlah Anda. Oh. Pak Lanli membawamu tepat waktu. Kau dan bayinya baik-baik saja. Emily. Kau tidak Melakukan prosedur hari itu, kan? kon. Ya. Dr. Sanders. Tangan Pak Lanli masih berdarah. Dia sangat peduli padamu. Menemanimu sepanjang waktu. Kenapa belum diperban? Bagaimana jika infeksi? Aku hanya ingin di sini, bersamamu dan bayi ini. Emily, Maaf. Aku akan diam. Aku tidak akan mengganggu. Kumohon, jangan suruh aku pergi. Pergi obati tanganmu. Masalah kita bisa menunggu. Oak. Aku akan segera kembali. Emily. Kau membuatku kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Apa kau bahagia sekarang? Apa? Oh tidak, Hembunahan. Perhatian, semuanya. Dokter ini memanfaatkan kehamilan saya tanpa malu menggoda suami saya. Emma. Apa yang kau bicarakan? Sekarang suamiku mencampakkan aku demi wanita jalang ini. Mereka alasan bayiku menikah. Aku kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ibu karena mereka. Ya ampun, aku dulu pergi ke dia untuk periksa. Mungkinkah dia menggoda suamiku juga? Aku tak percaya Dr. Sanders bisa seperti ini. Di mana direkturmu? Aku ingin dia dipecat sekarang. Baiklah, Tenon. Bongkar dia sebagai perusak rumah tangga. Emma. Kau benar-benar akan membuat keributan hari ini, kau? Tentu saja. Kau menyebabkan kematian anakku. Tak seorang pun akan lolos dari ini. Baiklah. Kau seorang pengacara. Ku seharusnya tahu. Aturan pengadilan memerlukan bukti untuk mendukung klaim. Karena kau menuduhku Menggoda suamimu. Apa kau punya bukti? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, maka tak ada bukti. Leukemia. Aku punya bukti. APA? Sertifikat pernikahan. Kau belum bercerai? Kau sudah lama di luar negeri. Terlalu lama, Emma.
Apa kau tak tahu kita punya sertifikat pernikahan digital di sini? Dan aku juga punya sertifikat perceraian. Jadi, Lia Dan Saxican. Siapa perusak rumah tangga sebenarnya? Jadi, lihat dan saksikan sendiri. Siapa perusak rumah tangga sebenarnya? Aku dan Shane menikah 3 tahun lalu. Kami baru saja menyelesaikan perceraian beberapa hari yang lalu. Sementara itu, bayi Emma sudah berusia lebih dari 6 bulan. Jadi, katakan pada siapa perusak rumah tangga sebenarnya? Ternyata, dia menunjuk-nunjuk orang, padahal dia sendiri bersalah. Omong kosong. Aku dan Shane sudah saling kenal selama lebih dari 20 tahun. Kami tumbuh bersama. Dialah yang mencuri priaku. Lalu mengapa kalian berdua tidak bersama lebih cepat? Sepertinya, dia tidak menginginkan. Diam. Sudah. Pencemaran nama baikku di depan umum telah sangat memengaruhi reputasi rumah sakit. Kami akan menyiapkan gugatan. Dan kami berhak menggugatmu. Kamu baru saja menjalani prosedur. Mengapa membuat keributan seperti ini? Amy, berhentilah memperburuk keadaan. Oh ya, Ibu. Aku putri. Aku kehilangan anakku, Demi Shane. tapi dia bahkan tidak mau menemui. Karena bayi itu bukan anakku. Menjauh. Jangan berpikir sedetik pun. Aku tidak akan membunuhnya. Shane. Apa maksudmu dengan itu? Anak Emma, bukan anakmu? Ini hasil tes DNA yang dipercepat oleh rumah sakit. Emma. Bagaimana bisa kamu berbohong tentang hal seperti ini? Begitu aku dan Shane menikah, bayi itu akan menjadi miliknya. Kamu. Litakan Pisonya. Tidak. Jika dia tidak ikut campur, kita sudah bersama. Kamu hamil sebelum menikah, kabur untuk menikah di luar negeri, Dating Galkan. dan kembali tanpa sepatah kata pun. Apa aku harus bertanggung jawab atas kesalahan orang lain dan membesarkan anaknya? Emma. Malulah sedikit. Tidak seperti itu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Kau selalu mencintaiku. Satu-satunya orang yang kucintai sekarang adalah istriku, Emily. Satu-satunya orang yang aku cintai sekarang adalah istriku, Emily. Tuan dan Nyonya Shao. Emily dan aku masih menikah secara hukum. Aku memang pernah mengejar Emma. Tapi tidak ada yang pernah terjadi di antara kami. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Jadi mulai sekarang, jangan libatkan Emily dalam hal ini. Shane. Apa kau cemburu karena aku menikahi orang lain dan punya anak? Kau masih peduli pada Kom? Tidak. Jangan pergi. Bagaimanapun juga. Dia dan Shane tumbuh bersama. Ini sudah keterlaluan. Dia sendiri yang menyebabkan ini. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Bangun. Lantainya Dinjan. Ibu. Tolong bantu aku. Aku tidak bisa hidup tanpa Shane. Aku tidak bisa punya anak lagi. Tidak ada orang lain di dunia ini yang menginginkanku. Ibu. Lalu mengapa kau menolaknya sejak awal? Aku tidak tahu. Aku pikir dia akan Menungguku selamanya. Shane, bersama Emily sekarang. Kau harus merelakan. Kenapa? Kau hanya tidak mau membantuku. Ibumu berlutut di depan umum demi kamu. Apa lagi yang kau inginkan? Kalau begitu, berlutut lagi. Dia sangat menghormatimu. Dia pasti akan setuju untuk bersamaku. Kau hanya pilih kasih. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Aku membenci kalian semua. Dulu sekali, jika Emmy tidak menghilang, kami tidak akan mengadopsi dari panti asuhan. Dan masalah dengan keluarga Lanley tidak akan jadi seperti ini.
Sayang, kapan kita bisa akhirnya bertemu putri kandung kita? Ibu, aku mau main dengan Shane. Oak. Hey, Emmy, jangan lari. Keduanya sangat cocok. Mungkin saja mereka akan jadi keluarga nanti. Apa yang kau bicarakan? Emmy masih anak-anak. Aku takkan mengikatnya dengan pembicaraan pernikahan. Tepat, gadis kita layak mendapatkan yang terbaik. Mari kita tunggu dan lihat apakah Shane pantas mendapatkannya saat dia dewasa. Dia pergi kemana? Maafkan saya, Nyonya. Saya kehilangan Emmy. APA. Emmy. Emmy. Emmy, kamu di mana? Emmy. Emmy. Sudah 2 hari. Kamu harus istirahat. Mari pulang untuk sekarang. Polisi akan menemukannya. Putri kita hilang. Kenapa kau begitu tenang? Ayo kita pulang saja. Emmy. Emmy sayang. Kumohon, ayo pergi. Oh. Jika aku tidak lemah, bagaimana bisa aku membiarkan dia hilang selama 20 tahun? Kita hampir menemukannya. Bahkan jika Emily bukan putri kita, dia memakai gelang yang kuberikan pada putriku dulu. Dia pasti tahu di mana Emmy berada. Apa? Benarkah? Emily adalah putri kita. Emmy. Sudah lebih dari 20 tahun. Akhirnya kami menemukan, sayang. Nyonya Shaw. Ini hanya gelap. Itu tidak membuktikan apapun. Mungkin Anda salah orang. Tidak. Ayemu. Diam-diam mengambil rambutmu dan melakukan tes DNA. Hasilnya baru saja keluar, dan itu mengonfirmasi bahwa kamu benar-benar putri kami. Emmy. Tidakkah kau ingin mengakui kami? Sejujurnya. Tidak, aku tidak. Ya. Aku mengerti. Kau sangat muda saat tersesat. Kami mencari selama bertahun-tahun, tapi tidak bisa menemukanmu. Wajar jika ada kebencian. Bukan begitu. Aku hampir tidak ingat masa kecil. Yang kuingat hanyalah ayahku. Tidak peduli betapa sulitnya, dia selalu menemukan cara untuk mendukung pendidikanku. Dia menghabiskan sebagian besar tabungannya untukku. Bagi dia ayahku yang sebenarnya. Dan ibumu? Aku tidak ingat punya ibu. Mungkin ayahku tetap sendiri. Hanya untukku. Ayahmu terdengar seperti orang yang luar biasa. Emmy, jangan khawatir. Kami akan memastikan untuk menjaganya dan dirimu. Emmy. Sejak kau menghilang selama bertahun-tahun ini, Epiemo merasa bersalah setiap hari. Dia hampir tidak bisa melewati beberapa waktu. Jika kami tidak mengadopsi Emma, kami mungkin tidak bisa melewati ini. Sebenarnya aku punya pertanyaan. Tentu, silakan bertanya. Jika aku putrimu, apakah aku mengenal Shane ketika aku kecil? Kupikir aku hanya pengganti. Tapi ternyata, akulah cinta sejati selama ini. Walaupun kami mengadopsi Emma, ibumu sedang tidak sehat mental dan masih butuh perawatan. Dia di pusat rehabilitasi. Beberapa tahun kemudian, kami pindah kembali ke sebelah. Saat itulah, Shane tiba-tiba datang, mengklaim dia berjanji pada Emmy. Kami sangat fokus mencari kamu dulu. Kami melewatkan detail itu. Sekarang kupikir-pikir.
Dia mungkin salah mengira Emma adalah kamu. Takdir yang aneh. Ya, kupikir aku berperan sebagai pengganti Emma selama 3 tahun. Tidak sadar. Selama lebih dari 20 tahun, dia sebenarnya menggantikanku. Apakah ada orang lain tahu tentang ceritaku? Jangan khawatir, Emmy. Aku bersumpah akan menebus kesalahanku. Semua orang akan tahu bahwa kaulah Miss Hao yang sebenarnya. Emmy, aku merencanakan pertemuan keluarga untuk memperkenalkanmu besok. Tidak perlu. Aku tidak. Orang lain tahu. Emmy, apakah kamu masih tidak menerima kami? Ini semua salahku. Salahkan aku jika kamu mau, tapi kumohon, jangan tolak aku sebagai ibumu. Aku lemah. Kekikupada. Kalau tidak, kamu tidak akan hilang selama lebih dari 20 tahun. Bu, bukan begitu. Ayaku kesulitan membesarkanku. Aku hanya tidak. Dia kehilangan putrinya. Di usia seperti ini. Emmy, kamu gadis yang manis. Ayahmu membesarkanmu dengan baik. Baiklah, mari kita tangani ini dengan caramu. Tapi, bisakah kamu setidaknya datang untuk makan malam dengan ibumu dan bicara dengannya? Aku akan mencoba. Rumah sakit membuatku sibuk. Aku mengerti, sayang. Aku sudah menunggu lebih dari 20 tahun untuk makan malam reuni ini. Aku bisa menunggu sedikit lebih lama. Sayang, kita telah menemukan putri kita. Ini adalah hal yang baik. Kita punya waktu. Tuan dan Nyonya Shao, mengapa kalian ada di sini? Apa yang terjadi? Kami. Mereka di sini untuk meminta maaf atas Emma. Ya. Kami ingin memperbaiki atas semua kesalahan Emmy dulu. Mengingat keluarga kita sudah lama terikat, akan kubiarkan berlalu. Tapi hanya kali ini saja. Jangan ganggu dia lagi. Atau, jangan salahkan aku jika kasar. Kami tidak mengganggu siapapun. Kami mencoba meyakinkan M. Dr. Sanders memberimu kesempatan lagi. Itu antara kita berdua saja. Kami tidak butuh campur tangan kalian. Silakan pergi. Shane, kami... Baiklah, kami pergi. Dr. Sanders, ingat, apa yang saya sebutkan tadi. Apa yang mereka katakan? Tidak ada yang besar. Hari yang panjang. Ya, kamu pasti kelaparan. Aku baik-baik saja. Makan malam segera datang. Makanlah apel. Kamu tahu cara mengupas apel? Belajar untuk Emma Hao? Ini salah satu keahlian andalanku. Emily. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak menyangka keahlian yang kau pelajari untuknya akan bermanfaat bagi. Kurasa aku harus berterima kasih padanya. Masih kesal? Tidak, aku tidak. Ya, kamu kesal. Baiklah, aku Bagaimana perasaanmu jika aku berkata, aku menikahi karena seseorang yang kucintai tidak menginginkanku? Aku masuk kedokteran untuknya, bekerja keras. Montbliruma, semua demi-dia. Bagaimana kau akan menerimanya? Aku. Shane. Tentang kita. Aku sudah mengambil keputusan. Setelah perceraian, aku sadar. Kau mengejar seseorang selama 20 tahun, dan itu tidak berhasil. Itu sangat menggangguku. Aku mengerti. Aku tak berharap kita menikah lagi secepatnya. Luangkan waktumu. Kamu tak melihatnya. Kamu tumbuh bersamanya. Itu lebih dari 2 dekade sejarah. Dari kecil hingga sekarang, tak ada orang lain bisa menggantikannya di hatimu. Bahkan jika kau bertahan karena bayi, bahkan jika Kau memilih menggunakannya sebagai pengganti. Emily. Aku memilihmu, bukan karena bayi. Tapi setelah perceraian, aku merasa sendiri, tidak terlalu buruk. Setelah semua yang kita lalui, Shane. aku tak yakin apa yang kurasakan padamu sekarang.
Aku takkan bertahan demi bayi. Aku butuh waktu. Aku bisa menunggu. Aku butuh istirahat. Istirahatlah. Aku beritahu kalau makan malam siap. Aku ingin roti hijau dari barat. Aku akan ambil. Bisakah move on dari orang yang dicintai? Selama 20 tahun? Shane. Tak mau kompromi karena bayi. Dr. Sanders, masih bangun? Mantanmu minta kami, mengawasi, kamu. Pelatihan luar negeri itu. Masih bisa kulamar? Mungkin tidak bagi yang lain, tapi direktur sangat menghargai dan menyimpan tempat untukmu. Kau benar akan pergi, tapi bukankah kau? Rahasiakan, Oak. Terima kasih. Amy, periksa ibumu sana. Dia sedang tidak baik-baik saja. Jangan salah paham, aku hanya lewat. Bagaimana keadaan Nyonya Sao? Bukan urusanmu. Oh ya. Kenapa ayah membawanya ke sini? Amy, aku mohon padamu, jangan mempersulitnya, jika ibumu tidak bisa melihatmu. Kalian berdua, mungkin tidak akan bertemu lagi. Tidak apa-apa, biarkan aku masuk. Oh ya. Apa ayah sudah gila? Aku Amy yang sebenarnya. Ja, Tuan Chow, apakah Anda membuat kesalahan? Aku tidak akan membiarkan dia menjadi pengganti siapapun. Lepaskan aku ingin masuk. Kamu tidak bisa. Hanya keluarga inti yang boleh berkunjung. Orang di dalam adalah ibu kandungku. Oh ya. Apa maksudnya dengan itu? Enggak? Aku memberitahumu. Kami memiliki seorang putri kandung yang hilang. Itu sebabnya kami mengadopsimu. Emily adalah putri kandung kami. Permisi. Berapa umurmu saat diadopsi? Pasti ada kesalahpahaman. Berapa umurmu? 7. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku. Aku memberitahumu tentang masa kecil kita. Kenapa kau tidak meluruskan kebenaran? Kamu sangat baik padaku. Aku pikir dia sudah meninggal. Aku tidak ingin membuatmu sedih. Aku telah menjadi pengganti orang lain selama 20 tahun. Tapi orang yang tumbuh bersamamu adalah aku. Keluar. Aku benar-benar bodoh. Selama lebih dari 20 tahun, aku memperlakukan penipu sebagai cinta sejatiku. 2 dekade. Pasien butuh observasi lebih lanjut. Salah satu dari kalian harus menginap. Oke, aku di sini. Terima kasih, Dok. Kau bukan pria muda lagi, kembalilah dan istirahat. Aku akan di sini. Kau sedang hamil, biar orang lain menggantikanmu. Oh ya, aku akan mengurusnya. Aku juga ingin melakukan bagianku. Tapi aku tak ingin kau di sini. Meski kau putri kandung mereka, kau tak bisa hentikanku menunaikan tugas. Kau membuat ibu bertekuk lutut. Di mana tugasmu waktu itu? Amy, karena kita Emma jadi begitu dan kita akan kirim dia ke luar negeri. Dia takkan mengganggu lagi. Ayah, aku tetap di sini. Ibumu sakit, dan aku tak punya energi untuk dramamu. Kau takut dia tak menerimamu, jadi kau menjauhkanku. Aku bisa pergi, tapi secara hukum diadopsi atau tidak, aku berhak mewarisi aset keluarga. Ya, kau berhak, tapi hanya setelah kami tiada. Kau mengharapkanku dan ibumu menghilang sekarang? Tidak, tapi mungkin kau harus buat surat wasiat. Kau belum selesai dengan drama ini, jika tak ingin polisi campur tangan, sebaiknya kau tinggalkan rumah sakit. Aku akan pergi, tapi hukum di pihakku, kau takkan mendapatkannya sendiri. Aku perlu bicara dengan ibumu, beri kami waktu sebentar.
Emmy, Maafkan kau tersesat karena kau mencoba melindungiku, mengalihkan perhatian para penculik. Maafkan kamu tersesat karena kamu mencoba melindungiku, mengalihkan perhatian para penyelundup itu. Tidak apa-apa, aku hampir tidak mengingatnya. Kamu benar-benar tidak ingat? Sungguh takdir, Emma dan aku akhirnya saling menggantikan. Tidak, itu hanya kebetulan dengan nama kalian. Menikahimu Adalah keputusanku. Tidak masalah sekarang. Aku akan masuk. Aku akan tidur di sini malam ini. Jangan menungguku. Baiklah. Kamu sudah bangun, kata dokter. Kamu masih lemah, sebaiknya jangan bicara dulu. Maaf, tapi aku sudah menjadi Emily selama 20 tahun. Ayahku memperlakukanku dengan baik, jadi aku tidak bisa begitu saja, tiba-tiba menjadi Emmy. Itu bukan salahmu, aku menghilang. Tolong jaga dirimu baik-baik. Aku tahu kamu memperlakukan Emma dengan baik. Tapi aku tidak bisa bergaul dengan seseorang yang menghancurkan pernikahanku. Istirahatlah. Aku akan menemanimu malam ini. Jadi, beginilah rasanya memiliki seorang ibu. Apa kamu melihat Emily? Dr. Sanders, sudah pergi. Dia pergi kemana? Kemana dia pergi? Maaf, Dr. Sanders, tapi aku tak tahan melihat. Kalian berdua saling menyakiti lagi. Ya ampun, dia akan belajar ke luar negeri. Dia hampir sampai di bandara. Kamu masih bisa mengejarnya jika cepat. Pergi. Shane, tolong bicaralah pada mereka. Aku tidak mau meninggalkan negara ini. Lepaskan. Aku hanya meyakinkan orang tuamu bahwa kau takkan masuk penjara. Hanya itu janjiku. Shane, kita saling kenal sejak kecil. Apakah itu tak berarti apa-apa? Maaf, kau tahu kau bukan Emma yang menyelamatkanku dulu. Tapi kau berpura-pura menjadi dia. Menerima semua kebaikanku. Sambil menjagaku tetap jauh. Selama lebih dari 20 tahun. Jika kau tahu ini lebih awal, dan mengakhirinya dengan benar, kau dan Emily takkan kaca sekarang. Aku tak punya waktu untuk menyalahkan. Aku mengenalnya dengan baik. Dia belum yakin saat ini. Apa yang dia rasakan padamu? Aku punya ide, tapi itu tergantung. Apakah kau mau mengambil risiko? Apa itu? Apa yang kau lakukan? Aku percaya pada karma. Apa yang terjadi akan kembali lagi. Ada apa? Sayang, wanita itu memaksa mantan menikah dengan ancaman bunuh diri. Pernikahan itu akan diadakan resor yang kalian kunjungi terakhir kali. Tidak mungkin. Benar, Shane sadar kau sudah pergi dan menyerah. Wanita sombong itu berpikir, Shane dan aset keluarga Shaw adalah miliknya. Semua siap. Apa dia benar-benar datang? Ya, pantas saja kau membuat sayangku gila. Kau punya bakat jadi perusak hati. Aku tidak seperti itu. Ya tentu, tidak tahu apakah dia akan muncul. Tapi setelah mendengar ini, siapa tahu, apa dia akhirnya akan menyerah? Hai. Ada kabar terbaru? Apa kau benar-benar menikah hari ini? Ya. Oh, jangan salah paham. Aku hanya di sini untuk memberi selamat. Ya, aku hanya menunggu pengantinku. Sayang, jelas aku yang mengerti diri. Aku akan jadi pengiring pengantin. Aku, pendamping pria. Dr. Sanders, orang tuamu juga ada di sini. Ayah,
kenapa kau di sini? Ayah, kenapa kamu di sini? Aku tahu. Kamu bukan anak kandungku. Dulu saat aku mengadopsimu, aku tahu hari ini mungkin tiba. Ayah, siapapun kamu akan selalu jadi ayahku. Tenang saja, kami tak akan mengambil putrimu. Kami hanya ingin yang terbaik. Anak Emily, hampir terbunuh oleh putri adopsimu. Tapi kamu masih berkata begitu? Kami gagal sebagai orang tua. Dia takkan mengganggu kalian lagi. Aku di sini hari ini untuk memberitahu apapun pilihanmu, aku akan selalu ada untukmu. Aku juga akan ada untukmu. Dan kau punya kami. Baiklah. Setelah semua yang kau alami, orang luar seperti ku pun tahu. Siapa yang Shane pedulikan? Henry. Apa yang aku lakukan di sini? Emily, aku sudah memikirkannya. Aku tak peduli kau mengandung anaknya. Jika kau mau, aku akan membawamu pergi sekarang. Bukankah Emma di sini? Mantanmu menyuruhnya pergi. Dia pas bersenang-senang dengan teman-teman sefrekuensinya. Ses fréquencies? Wow, mainan baru. Lepaskan aku. Semangka besar. Jangan sentuh aku. Shane, kenapa kau lakukan ini padaku? Emily, kita terpisah saat kecil, dan 20 tahun kemudian, takdir membawamu kembali padaku. Kita bercerai di hotel ini dulu, tapi sekarang aku ingin awal baru. Comenieret se mua au Rancusini. Hanya untuk menekanku? Bukan begitu, aku akan selalu bersamamu. Aku akan menjagamu selamanya. Seperti janjiku, dan selalu siap kapanpun. Jika aku pergi dan tak kembali? Aku akan mencarimu. Bagaimana jika aku menolak? Aku akan terus lakukan seperti dulu, mengantarmu kerja, apapun yang terjadi, tanpa mengharapkan balasan. Anak itu pakai nama belakangku. Setuju. Cincin ini, setelah semua lika-liku ini, kembali ke jariku. Dan inilah kita, kembali bersama. Jadi, kau setuju? Emily, Keluargaku dan Tuan Sanders. Pindah ke kota ini. Aku akan bekerja di kota yang sama dengan jika dia menyakitimu. Ingatlah kau masih memiliki. Aku takkan memberimu kesempatan.